Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resalita Ramadhania Ayu Sunandar dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat iman, Islam, serta kesehatan kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pada video ini, saya akan menyampaikan kajian mengenai hukum mendirikan sholat jenazah untuk koruptor, sebuah persoalan fikih kontemporer yang sering menimbulkan perbedaan pandangan di tengah masyarakat. Pengertian korupsi dalam perspektif Islam. Korupsi merupakan tindakan mengambil, menggunakan, atau menguasai harta yang bukan haknya dengan cara yang batil dan bertentangan dengan amanah yang diberikan. Dalam perspektif Islam, korupsi termasuk perbuatan haram dan tergolong dosa besar karena merugikan banyak pihak serta merusak tatanan kehidupan masyarakat. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 188, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Selain itu, korupsi juga termasuk dalam kategori gulul atau penggelapan atau pengkhianatan terhadap amanah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melakukan gulul, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang digelapkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa korupsi merupakan dosa yang sangat besar dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Hukum sholat jenazah bagi pelaku korupsi. Para ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa seorang muslim yang meninggal dunia tetap memiliki hak sebagai sesama muslim, yaitu dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan secara Islam, selama ia tidak keluar dari agama Islam. Korupsi meskipun merupakan dosa besar tidak menyebabkan pelakunya menjadi kafir selama ia masih meyakini bahwa perbuatan tersebut haram dan tidak menghalalkannya. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Ayat tersebut menunjukkan bahwa dosa selain syirik termasuk korupsi masih berada dalam kehendak Allah SWT untuk diampuni atau dihukum. Oleh karena itu, pelaku korupsi tetap dihubungi sebagai muslim. Praktik Rasulullah SAW dalam beberapa riwayat hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah tidak menyolatkan sebagian pelaku dosa tertentu, sebagian orang yang memiliki utang dan pelaku gulul. Namun Rasulullah SAW tidak melarang para sahabat untuk tetap menyolatkan jenazah tersebut. Dari praktik ini, para ulama mengambil kesimpulan bahwa sholat jenazah terhadap pelaku dosa besar tetap sah dan boleh dilaksanakan. Yang kedua, tokoh agama, ulama, serta pemimpin masyarakat dapat memilih untuk tidak ikut menyolatkan sebagai bentuk pendidikan atau takdib dan peringatan kepada masyarakat. Yang ketiga, kewajiban sholat jenazah sebagai fardu kifayah tetap harus dilaksanakan oleh kaum muslim. Kaidah fikih, para ulama juga mendasarkan pendapatnya pada beberapa kaidah fikih, diantaranya hukum asal sesuatu tetap sebagaimana keadaan semula. Artinya seseorang yang semasa hidupnya berstatus muslim tetap dihukumi muslim sampai ada dalil yang pasti bahwa ia telah keluar dari Islam. Kaidah lainnya, keyakinan tidak hilang karena adanya keraguan. Status keislaman seseorang tidak hilang hanya karena melakukan dosa besar. Pendapat ulama, mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa pelaku dosa besar yang meninggal dunia tetap disolatkan. Hal ini karena pelaku dosa besar masih termasuk bagian dari umat Islam dan tidak keluar dari agama hanya karena melakukan maksiat.
Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa meninggalkan sholat jenazah oleh seorang pemimpin atau tokoh agama dapat dilakukan sebagai bentuk peringatan. Namun bukan berarti mengharamkan kaum muslimin untuk menyolatkannya. Jadi berdasarkan Al-Quran, hadis, pendapat ulama, dan kaidah fikih dapat disimpulkan bahwa yang pertama, korupsi merupakan perbuatan haram dan termasuk dosa besar. Yang kedua, pelaku korupsi yang meninggal dunia tidak otomatis keluar dari agama Islam. Yang ketiga, selama ia masih berstatus muslim, jenazahnya tetap wajib dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan secara Islam. Yang keempat, tokoh agama atau pemimpin dapat memilih untuk tidak ikut menyolatkan sebagai bentuk pendidikan atau peringatan. Tetapi kewajiban sholat jenazah tetap harus dilaksanakan oleh kaum muslimin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kajian ini mendapatkan pemahaman kita tentang hukum Islam serta mengingatkan kita akan pentingnya menjaga amanah dan menjauhi korupsi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.